Sebuah komunitas itu akan bertahan jika anggotanya itu emang sering kumpul gitu kan, atau sering komunikasi. Jadi pengennya komunitas saya atau komunitas KSE ini bisa bertahan sampai besok. Jadi siapa sih yang nggak apa namanya, yang nggak pengen bangun tidur bawa rokok, bawa kopi sambil lihat siaran. Selamat siang teman-teman, saya Chandra dari komunitas Satwa Eksotik. Jadi saya mewakili teman-teman dari komunitas mau jelasin sedikit tentang seperti apa sih komunitas kita. Jadi KSE atau komunitas Satwa Eksotik itu adalah komunitas yang berkecimpung di dunia hewan. Jadi kita dari teman-teman itu kumpul-kumpul jadi satu, menjadi sebuah kesatuan, sebuah komunitas. Jadi asal usulnya pun dari teman-teman yang pada suka suka hewan, kita sharing bareng, kita belajar bareng. Nah kita kumpul-kumpul jadi satu, maka jadilah komunitas ini. Yang membedakan komunitas kita dari komunitas yang lain itu, jadi gini, kalau komunitas lain itu kebanyakan bersifat satu hewan aja. Tapi kalau kita emang dari banyak hewan sih. Jadi kita nggak cuma fokus sama reptil aja, sama sama iguana atau sugar glider atau musang, tapi kita memang mencakup semua jenis hewan-hewan kita. Jadi kalau dilihat dari komunitas itu kan kita nggak cuma sekedar suka aja sebenarnya. Jadi dari teman-teman dari kita juga itu ada beberapa yang bukan mengambil, tapi memang merescue dari tempat warga. Itu nanti kita kembangbiakan sendiri. Nanti anaknya itu nanti kita lepas liarkan lagi. Jadi nggak cuma suka terus kita punya, terus nggak cuma nggak cuma di keep, dipamerin, nggak. Emang kita tetap ambil bagian dalam kalau konservasi sih enggak sih, cuman untuk pengembangbiakan juga sih, menjaga alam agar stabil. Oke. Awal berdiri untuk komunitas kita itu dari tahun 2013 kalau nggak salah. Jadi komunitas kita sudah jalan sekitar 9 tahun kalau nggak salah. Jadi awal kita ketemu itu kita ya kumpul-kumpul lah, aku punya ular, aku punya tarantula, aku punya sugar glider, aku punya kura-kura. Jadi kita kumpul-kumpul, kita sharing-sharing, terus kan sering gathering kan kita kan. Jadi kenapa nggak kita buat buat komunitas aja kan? Nah maka dari itu kita membuat suatu komunitas yang notabene sekarang komunitas KSE itu sudah mencakup di Indonesia. Jadi nggak cuma di Semarang aja, kita KSE regional Semarang dan ada regional lain, dari Jakarta mungkin, dari Bekasi ada, dari Surabaya juga ada. Oke, kalau sumbangan itu kita emang beberapa kali kan kita kayak show itu di tempat-tempat tertentu. Terus untuk sumbangan satwa kita banyak banget dapat satwa dari masyarakat. Jadi mereka dapat dikasihkan ke teman-teman komunitas. Nah itu nanti kita lepas liarkan ke tempat yang layak. Terus untuk masalah pendanaan keuangan, kita kan yang namanya komunitas kan pasti ada mobilitasnya kan, itu juga butuh dana dan akomodasi kan. Nah itu kita sudah ada kasnya sendiri. Jadi untuk uang kas itu nanti untuk biaya kegiatan seperti itu. Kalau pengelolaannya sudah ada bagian yang ngurusin. Sebuah komunitas itu akan bertahan jika anggotanya itu emang sering kumpul gitu kan, atau sering komunikasi. Pengennya itu ya komunikasi tetap terjaga. Kebanyakan komunitas itu karena kesibukan masing-masing pribadi. Jadi jangan dipikir bahwa komunitas itu hanya kita senang hewan terus kumpul-kumpul, itu enggak. Kita tempat sharingnya berpikiran, tempat cari saudara, tempat nyari visi misi teman-teman yang sama-sama suka. Jadi pengennya komunitas saya atau komunitas KSE ini
bisa bertahan sampai besok. Jadi nggak cuman saya nanti punya anak udah kesibukan lain hilang, enggak, nanti kita tetap kumpul aja. Semoga sampai kedepannya bisa sampai apa namanya produk. Jadi kita pengen banget komunitas ini swasembada produk. Jadi kayak kita ternak sendiri, kita sebuah komunitas pengen banget kita dapat mata pencarian dari komunitas tersebut. Seperti itu. Di sini saya coba akan menjelaskan tentang perawatan atau taking care-nya setiap satwa yang kami punya. Sebenarnya untuk pengekip atau kiper pemilik satwa-satwa yang ada di sini sudah memahami tentang setiap resiko dari satwa tersebut, dan lebih ke gimana ya, untuk pemeliharaannya mereka sudah tahu untuk gimana cara memelihara, gimana cara untuk tempatnya di mana, dan seterusnya. Saya tambah sedikit, jadi untuk care sheet-nya untuk hewan eksotis itu sebenarnya cuma 2 sih Mas. Yang pertama hewan itu nyaman, yang kedua itu bersih, udah itu aja. Untuk makanan kita sesuaiin aja. Jadi emang hewan eksotik itu yang pertama butuh tempat yang nyaman dulu untuk hewan tersebut. Seperti itu Mas. Mungkin kalau kita ngomongin tantangan, lebih ke kita menantang diri sendiri ya Mas. Kalau kami biasanya untuk belajar tentang tantangan itu bagaimana cara kita melatih refleks. Kita melatih refleks terhadap gimana cara menangani ular-ular yang kagetan atau hewan-hewan yang memerlukan perlakuan khusus, seperti saat-saat dia lagi sariawan atau shedding atau ganti kulit dan seterusnya. Mungkin kalau dari kami itu lebih ke membedakan dari kita dan masyarakat umum sih, bagaimana kita menangkap hewan-hewan yang liar masuk kawasan perumahan atau yang masuk ke lingkungan manusia. Untuk tantangan sendiri untuk memelihara hewan eksotik ya. Jadi kalau saya ada 2 faktor sih tantangannya. Yang pertama faktor eksternal, yang kedua faktor internal. Jadi faktor eksternal itu, maksud saya eksternal itu bukan lingkungan, tapi kitanya sendiri. Jadi faktor eksternal dari kita mampu nggak piara tersebut? Kita bisa nggak? Kita punya ilmu nggak? Gitu. Jadi ya untuk yang faktor internal sendiri itu faktor hewannya. Bagaimana cara kita untuk agar hewannya itu nyaman, agar hewannya itu bisa dapat sesuai dengan yang dia butuhkan. Gitu. Ya, kalau untuk yang paling menyenangkan sih menurut saya, kita bisa menikmati secara setiap hari ya. Kalau untuk hewan-hewan yang kami emang khususkan untuk eye catching, kepuasan mata kita memandang atau memiliki kepuasan tersendiri lah. This is exactly what I love. I love my pet. Jadi untuk keunikannya sendiri, saya suka hewan saya. Jadi entah itu mau dibuat untuk edukasi lah, untuk untuk sekedar untuk temen ngopi lah, itu pokoknya kita buat agar enak dipandang gitu. Jadi siapa sih yang nggak pengen bangun tidur bawa rokok, bawa kopi sambil lihat piaraan. Kalau untuk satwa yang dilindungi, kita kebetulan teman-teman komunitas nggak ada yang punya sih. Karena kita tahu regulasi pemerintah itu emang ketat untuk satwa yang statusnya itu appendix atau dilindungi. Jadi teman-teman pribadi nggak punya. Justru komunitas kita itu malah difokuskan agar untuk edukasi sih sama warga. Bukan edukasi untuk menghalalkan ular itu masuk ke rumah, tapi untuk mengamankan agar hewan-hewan yang sering masuk ke rumah atau sering dikatakan
mengganggu gitu ya. Jadi agar dia kita nyaman dan ularnya tuh juga nggak asal bunuh gitu loh Mas, nggak asal geprek itu kalau bahasa Jawanya. Kalau kami sendiri sih lebih memerlukan dukungan moral gitu. Meskipun beberapa dari kita juga ada yang mengharapkan tentang dukungan material, tapi lebih khususnya kita karena kita mengedukasi, jadinya kita butuh supply semangat untuk kita tetap mengedukasi. Oke, perkenalkan, nama saya Indro atau biasa dipanggil di komunitas Cak Indro. Dan komunitas kami dikenal itu sebenarnya dari awal pembangunan komunitas kita mengenalkan atau mengedukasi semua hewan. Tapi sesuai dengan berjalannya waktu, kebanyakan dari peminatnya juga dan antusiasme masyarakat itu malah menunjang ke yang jenis reptil. Jadi seperti yang saya bawa ini adalah salah satu gacuan juga ketika kita edukasi dari jenis jali sulfur. Nah, Mas kalau mau ketemu sama KSC gimana? Kita biasa gathering rutin setiap hari Minggu itu di Taman Indonesia Kaya atau Taman KB Semarang. Dan yang kedua, kita juga setiap 2 minggu sekali main-main ke Semarang Zoo. Nah, seperti itu. Jadi nanti nggak usah sungkan-sungkan kalau mau belajar reptil silakan. Kalau mau ada pertanyaan tentang seputar hewan lain juga kita bisa. Nanti ada tim-tim yang mengampunya. Jadi nggak hanya reptil aja ya, Mas. Kalau mau belajar sugar glider nanti kita ada. Sugar glider ada, sama kucing juga ada. Nanti menyesuaikan aja.